Setiap kali Aldi pulang kerja, yang ia temukan hanyalah rumah yang hampa dan Winda, istrinya, yang sibuk dengan pekerjaannya seolah-olah kehadirannya tak lagi berarti. Di tengah kesunyian yang tak berkesudahan itu, justru Ranti, tetangga yang telah lama menjanda, yang perlahan hadir dengan perhatian kecil. Senyum hangat, sapaan ramah, dan secangkir teh di sore hari. Aldi tak pernah berniat mengkhianati. Tapi ketika rumah tak lagi terasa seperti tempat pulang, dan tetangga sebelah justru terasa seperti tempat bernaung, ia pun mulai dilanda pertanyaan yang mengguncang nurani. Salahkah bila hatinya mulai nyaman di luar rumahnya sendiri? Semua berawal pada suatu malam yang biasa, saat Aldi pulang, dan disambut oleh keheningan yang terasa asing. Langit sore menggantung kelabu, mengiringi langkah kaki Aldi yang menapaki trotoar dengan pelan. Jaket kerjanya masih dikenakan, meski udara tak terlalu dingin. Hanya rasa malas yang membuatnya enggan melepas apapun. Satu hal yang ia tahu pasti. Rumahnya tidak akan menyambutnya dengan pelukan atau senyum hangat. Setiap hari, langkahnya pulang terasa lebih berat. Dulu, ia selalu bersemangat, bahkan terburu-buru pulang karena tahu Winda, istrinya, akan menunggunya dengan tawa dan secangkir teh hangat. Tapi sekarang, rumah hanya sekadar bangunan. Dinding-dindingnya dingin, sunyi dan asing. Aldi membuka pintu perlahan. Suara engsel yang berdecit seolah menyambutnya lebih dulu daripada siapapun. "Halo," sapanya lirih. Tak ada jawaban. Ia meletakkan tas di kursi, melepas sepatu, dan menggantung jaketnya dengan gerakan lamban. Rumah itu gelap. Tak ada aroma masakan. Tak ada nyala lampu ruang tengah. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar begitu keras di telinganya. Winda belum pulang. Lagi Aldi menyalakan lampu dan duduk di sofa, memandangi layar televisi yang tak ia hidupkan. Ia menatap kosong ke arah rak buku yang dulu mereka susun bersama. Di sana, masih ada foto pernikahan mereka, di bingkai kayu coklat muda. Wajahnya dan Winda tersenyum lebar, berpegangan tangan di sebuah taman, mengenakan pakaian serba putih. Ia menghela napas panjang. Tak tahu sudah berapa kali ia menghela seperti itu akhir-akhir ini. Perutnya lapar, tapi kulkas hanya berisi air mineral dan sisa roti tawar. Ia mengambil selembar, mengoleskan margarin seadanya, lalu duduk kembali. Sunyi. Hanya itu yang ia rasakan. Beberapa jam kemudian, suara pintu depan membuka. Winda masuk, mengenakan blaus kerja yang kusut, rambut diikat asal-asalan, dan tangan sibuk memegang laptop serta ponsel. "Maaf, aku lupa kasih kabar," katanya cepat. Berjalan langsung ke meja makan yang kini berubah fungsi menjadi meja kerja. Aldi menoleh, berharap minimal satu tatapan mata, tapi Winda bahkan tak melihatnya. "Nggak apa-apa," jawab Aldi lirih. Dia ingin bertanya banyak hal, tentang harinya, tentang makan malam, tentang apakah Winda masih mengingat ulang tahun pernikahan mereka minggu depan. Tapi semua itu tertahan di tenggorokannya. Winda sudah tenggelam dalam layar laptop. Jarinya sibuk mengetik, dan telinganya terpasang headset. Aldi hanya bisa memandangi punggung perempuan yang dulu selalu menyandarkan kepala di bahunya saat mereka menonton film bersama. Perlahan, Aldi berdiri dan menuju kamar. Ia tahu malam ini akan sama seperti malam-malam sebelumnya. Tak ada pelukan, tak ada percakapan panjang sebelum tidur. Yang ada hanya ranjang yang terasa lebih luas dari biasanya, padahal mereka masih tidur di tempat yang sama. Ia berbaring menghadap tembok, menunggu kantuk yang tak kunjung datang. Dari sela pintu yang sedikit terbuka, terlihat cahaya lampu dari ruang tengah masih menyala. Bayangan tubuh Winda sesekali melintas di dinding. Ia belum selesai bekerja. Aldi menutup mata, mencoba tak merasa apa-apa. Keesokan harinya, Aldi bangun lebih awal. Ia menyiapkan kopi untuk dirinya sendiri. Winda masih terlelap di sofa, dengan laptop menyala di atas perutnya dan headset tergantung di telinga. Aldi hanya memandangnya sejenak, lalu melangkah keluar tanpa membangunkannya. Sepanjang perjalanan, menuju tempat kerja, Aldi membuka jendela mobil dan membiarkan angin pagi menyapu wajahnya. Ia tak menyetel radio. Ia hanya ingin diam,
menikmati suara sepi yang kini sudah menjadi bagian dari hidupnya. Di kantor, ia tak banyak bicara. Teman-temannya mengira ia lelah atau mungkin sedang tak enak badan. Padahal sebenarnya, Aldi sedang belajar membiasakan diri hidup tanpa sentuhan kasih sayang yang dulu pernah ia miliki. Setelah pulang kerja malam itu, Aldi memarkir mobilnya dengan malas. Dari kejauhan, ia melihat sosok perempuan sedang menyapu halaman. Seorang tetangga, Bu Ranti, melambai ringan ke arahnya. "Halo Mas Aldi," sapa Bu Ranti hangat. Aldi tersenyum kecil. "Selamat malam, Bu. Pulangnya malam terus ya, capek pasti." Aldi mengangguk, lalu melanjutkan langkah. Tapi ada sesuatu dalam suara Bu Ranti yang terasa manusiawi, peduli. Tidak terburu-buru seperti semua orang yang ia temui akhir-akhir ini. Saat memasuki rumah, sunyi itu kembali menyambutnya. Winda belum pulang. Aldi berjalan ke dapur. Kali ini kulkas lebih kosong daripada kemarin. Ia menyerah dan memutuskan keluar lagi untuk membeli nasi goreng di ujung gang. Saat kembali, ia duduk di meja makan yang sepi. Makan perlahan, sesendok demi sesendok. Ia teringat percakapan terakhirnya dengan Winda, yang benar-benar terasa seperti percakapan. Mungkin terjadi lebih dari 2 minggu lalu. Saat itu pun hanya soal pekerjaan. Setelah makan, ia mencuci piring sendiri, lalu duduk di sofa. Ponselnya ia ambil, lalu dibuka galeri foto. Ia melihat gambar-gambar lama, saat mereka berlibur ke Jogja, saat ulang tahun Winda yang ke-40, saat perayaan sederhana tahun baru di halaman rumah. Semuanya tampak penuh tawa. Semuanya terasa seperti kehidupan orang lain sekarang. Ia menutup galeri, lalu membuka aplikasi catatan. Tiba-tiba jarinya menulis. "Aku pulang, tapi aku seperti tidak punya rumah. Aku tinggal bersama seseorang yang tak lagi bicara denganku, kecuali soal tagihan dan urusan kerja. Aku rindu jadi pasangan, bukan sekadar orang yang kebetulan masih tinggal di rumah yang sama." Ia tidak mengirim tulisan itu ke siapapun, hanya menuliskannya, lalu menatapnya lama-lama. Malam itu, Winda pulang menjelang tengah malam. Aldi sudah tertidur di sofa, dengan ponsel masih di tangan. Winda memandanginya sejenak, lalu melangkah menuju kamar. Ia tidak membangunkannya, tidak menyelimuti, tidak berkata apa-apa. Sunyi. Masing-masing tertidur di tempat berbeda. Dan rumah itu tetap sama, berdiri kokoh, tapi kehilangan kehangatan. Hujan turun deras sore itu. Suara air yang mengguyur genting menciptakan irama monoton yang entah mengapa justru menenangkan Aldi. Ia memarkir mobilnya perlahan di depan rumah, lalu mematikan mesin. Hujan belum menunjukkan tanda-tanda akan reda. Ia menatap derasnya air menabrak kaca mobil, seolah menyampaikan perasaan yang tak pernah ia ucapkan. Payung tertinggal di kantor. Ia menghela napas, lalu membuka pintu mobil dan berlari kecil menuju teras. Tapi langkahnya terhenti. "Mas Aldi, sini dulu, nunggu hujan reda aja di sini." Suara itu terdengar dari rumah sebelah. Bu Ranti berdiri di bawah atap kecil teras rumahnya, mengenakan daster biru dengan rambut dikuncir longgar. Di tangannya ada muk teh panas yang mengepul. Aldi menoleh. Sejenak ia ragu. Tapi tubuhnya lebih jujur dari pikirannya. Kakinya melangkah mendekat. "Terima kasih, Bu. Hujannya deras banget ya," katanya sambil mengibas jaket yang basah. "Namanya juga musimnya. Bentar lagi pasti reda," jawab Bu Ranti sambil tersenyum. "Mau teh?" Aldi ragu sejenak, tapi lalu mengangguk. "Kalau nggak merepotkan." "Loh, rumah sebelah kok merepotkan?" "Bentar ya," ujar Bu Ranti, lalu masuk ke dalam. Aldi berdiri. Di teras itu, menatap guyuran hujan di depan mata. Ada aroma tanah basah yang menguar, bercampur dengan wangi kayu dari tiang-tiang rumah Bu Ranti. Rumah itu sederhana, tapi terasa hangat. Lampunya temaram. Di dalam, tampak rak buku kecil, guci, bunga, dan meja makan yang ditata rapi. Tidak ada kemewahan, tapi ada keteduhan. Bu Ranti kembali, menyodorkan cangkir teh hangat. "Silakan," katanya lembut.
Aldi menerimanya dengan 2 tangan. Terima kasih, Bu. Panggil saya Ranti aja, Mas. Masa masih panggil Bu? Saya kan bukan guru sekolah, katanya sambil tertawa kecil. Aldi ikut tersenyum, meski sedikit canggung. Baik, Ranti. Mereka duduk bersebelahan, memandangi hujan. Sesaat tidak ada percakapan, hanya suara air dan sesekali petir dari kejauhan. Akhir-akhir ini sering pulang malam ya, Mas? Tanya Ranti pelan. Aldi mengangguk. Iya, banyak kerjaan. Tapi kelihatan capek bukan cuma karena kerjaan, ucap Ranti pelan, tanpa menoleh. Aldi tak langsung menjawab. Ia meneguk teh perlahan. Ranti menoleh. Maaf, saya lancang ya? Aldi menggeleng. Enggak, justru saya heran. Ada yang memperhatikan. Ranti tersenyum. Rumah saya di sebelah. Telinga dan mata saya nggak bisa tutup terus. Lagian, saya juga pernah capek, Mas. Capek secara hati. Kalimat itu menggantung di udara. Aldi menoleh padanya. Saya tahu, gimana rasanya tinggal seatap tapi seperti sendiri. Lanjut Ranti lirih. Saya juga pernah. Aldi menunduk. Tehnya tinggal setengah, tapi kini rasanya berubah menjadi lebih hangat. Ranti tidak banyak bertanya. Ia hanya duduk di situ, menghadirkan keheningan yang tak terasa menekan. Malah justru menenangkan. Kadang, saya pulang dan merasa nggak benar-benar sampai, kata Aldi tiba-tiba. Ranti menoleh. Maksudnya, saya pulang ke rumah tapi kayak cuma mampir. Nggak ada yang menunggu, nggak ada yang menyambut, kayak cuma numpang tidur. Ranti mengangguk pelan. Saya dulu juga begitu, sampai akhirnya saya sadar, saya lebih sepi ketika bersama daripada saat sendiri. Ucapan itu menohok Aldi. Ia mengangguk perlahan. Entah kenapa, ia tidak merasa dihakimi. Hujan mulai reda. Awan masih menggantung gelap, tapi rintiknya sudah berkurang. Terima kasih, Ranti. Ujar Aldi berdiri, pelan. Untuk teh? Tanya Ranti, setengah bercanda. Untuk teh dan obrolannya. Ranti tersenyum. Kapan-kapan mampir lagi. Nggak harus nunggu hujan. Aldi tersenyum tipis. Iya, mungkin saya akan mampir. Hari-hari berikutnya, pertemuan Aldi dan Ranti terasa seperti selingan kecil yang menenangkan. Kadang Aldi hanya melambaikan tangan saat Ranti menyiram bunga. Kadang mereka bertemu di warung, sekadar saling menyapa. Tapi di suatu sore, ketika Winda kembali pulang lebih malam dan langsung mengurung diri di kamar, Aldi duduk sendirian di teras rumah. Udara dingin, tapi ia tidak masuk. Ia merasa kosong. Dari sela pagar, terdengar suara Ranti. Mas Aldi. Nggak masuk. Aldi menoleh. Ranti berdiri dengan muk di tangannya lagi. Udara dingin, ya? Jawab Aldi. Kalau dingin, masuk sini. Ada singkong goreng. Tawar Ranti. Aldi menoleh ke pintu. Rumah yang tertutup rapat. Tak ada suara dari dalam. Lalu ia menatap Ranti. Beberapa menit kemudian, mereka duduk di meja makan rumah Ranti dengan singkong goreng dan sambal kacang. Aldi tertawa ringan mendengar cerita Ranti tentang kucing kampung yang pernah mencuri ikannya. Ranti juga tertawa melihat ekspresi Aldi yang dibuat-buat kaget. Malam itu, Aldi baru merasa seperti manusia lagi. Bukan sekadar suami dari seseorang yang tak punya waktu, bukan sekadar penghuni rumah yang tak pernah diajak bicara. Namun, ketika ia pulang dan membuka pintu rumahnya sendiri, rasa bersalah tiba-tiba menyergap. Ia menatap ke ruang tengah, tempat Winda kini tertidur di sofa, masih dengan laptop di dada. Aldi menghampirinya melepas laptop itu, lalu menyelimuti tubuh istrinya perlahan. Ia menatap wajah Winda lama sekali. Aku rindu kamu, bisiknya. Tapi Winda tetap tertidur. Tak mendengar. Tak merasa. Dan Aldi kembali sendiri, bukan karena sendirian, tapi karena tidak lagi dibutuhkan. Langit malam menggantung berat, seperti menyimpan ribuan beban yang tak sempat ditumpahkan. Angin berembus pelan, tapi menusuk tulang.
Di dalam rumahnya, Aldi duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela. Di luar sana, lampu-lampu jalan menyala remang memantul di permukaan jalan yang baru saja diguyur hujan sore tadi. Winda sedang di kamar, masih dengan laptopnya. Sejak 3 hari lalu, mereka hanya bicara 1-2 kalimat per hari. Bahkan itu pun tanpa tatapan. Semua terasa kaku, datar. Seolah mereka tak lagi tahu bagaimana caranya menjadi pasangan. Aldi memejamkan mata. Ia merasa bersalah, tapi juga marah. Ia rindu disapa, rindu dipeluk, rindu merasa penting. Tapi yang ia dapat hanya diam, hari demi hari. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Satu pesan masuk. Mas Aldi, saya bikin kolak pisang. Kalau belum makan, mampir ya. Biar nggak dingin dimakan sendiri. Ranti Aldi menatap layar itu lama sekali. Jantungnya berdetak lebih cepat. Bukan karena pesan itu romantis, tidak sama sekali. Tapi karena terasa akrab. Terasa seperti seseorang benar-benar mengingatnya. Menyadari keberadaannya. Dan peduli, ia menoleh ke arah kamar. Sepi. Tak ada tanda-tanda Winda keluar. Tanpa berpikir panjang, ia bangkit, mengenakan jaket, lalu melangkah keluar. Rumah Ranti diterangi lampu kuning hangat. Pintu terbuka setengah. Aroma manis kolak menyeruak dari dapur. Masuk aja, terdengar suara Ranti dari dalam. Aldi masuk pelan. Di meja sudah tersedia 2 mangkuk kolak dan 2 sendok. Ranti mengenakan pakaian rumah, sederhana, tapi tetap bersih dan rapi. Maaf ya, malam-malam gini malah ngajak makan, ucapnya sambil tersenyum. Aldi duduk. Saya senang kok, makasih. Mereka makan pelan-pelan. Ranti bercerita ringan soal tetangga yang memelihara kambing dan kerap bikin gaduh. Aldi tertawa kecil. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang menggantung di udara malam ini. Sesuatu yang tak diucapkan tapi terasa. Setelah mangkuk kolak kosong, Aldi menatap meja. Ranti, katanya pelan. Ranti menoleh. Saya takut kalau terlalu sering ke sini. Ranti diam, tapi matanya berbicara. Saya takut, saya nyaman. Padahal saya belum benar-benar berani jujur sama diri sendiri. Sama perasaan saya. Sama keadaan rumah tangga saya. Suara Aldi parau, Ranti menarik napas pelan. Saya juga takut, Mas. Maksudnya, takut berharap. Hening Aldi merasa tenggorokannya mengering. Ia menunduk. Saya dan Winda, kami nggak pernah bertengkar keras. Tapi juga nggak pernah bicara benar-benar. Selama berbulan-bulan. Kami seperti 2 orang asing yang tinggal di rumah yang sama. Saling menjaga nama, bukan cinta. Ranti menatapnya. Saya tahu rasanya. Aldi mengangkat wajahnya. Tapi saya belum berani memutuskan. Belum berani bilang cukup. Karena saya takut disebut egois. Takut dianggap laki-laki yang mudah berpaling. Tapi, apa salah kalau saya cuma ingin dicintai lagi? Ranti berdiri. Melangkah pelan ke dekat jendela. Ia memeluk tubuhnya sendiri, seolah melindungi diri dari udara dingin, atau mungkin dari kalimat-kalimat yang tak berani ia katakan. Saya tidak meminta Mas Aldi memilih sekarang. Saya juga tidak ingin menjadi tempat pelarian, ucapnya pelan. Tapi saya juga tidak bisa pura-pura tidak merasakan apa-apa. Saat seseorang yang sudah lama saya kagumi, tiba-tiba hadir setiap hari, dengan sorot mata yang sama seperti yang dulu saya rindukan. Aldi berdiri, langkahnya mendekat, tapi tertahan di tengah ruang. Matanya memandang Ranti, perempuan yang mengajaknya bicara, tertawa, dan mendengar. Perempuan yang hangat, tapi tidak memaksa. Yang sederhana, tapi menghadirkan rasa nyaman yang nyaris ia lupakan. Lalu, dari kejauhan, dentang jam dinding berbunyi. Aldi sadar. Ia harus pulang. Saya nggak mau menyakiti siapapun, Ranti. Ranti menoleh, matanya berkaca-kaca. Saya tahu, dan justru itu yang bikin saya makin sulit melepaskan harapan. Aldi hanya bisa menatapnya sebelum akhirnya melangkah pergi. Malam itu, Aldi kembali ke rumah.
Lampu kamar sudah padam. Winda tertidur. Ia duduk di tepi ranjang, menatap wajah istrinya. Ada garis-garis letih di sana, tapi juga ketidakhadiran yang dalam. Winda tidur seperti seseorang yang terbiasa sendiri, bahkan di ranjang yang seharusnya berbagi. Aldi menggenggam tangan istrinya pelan. Dingin, ia mencoba mengingat kapan terakhir kali mereka bercinta. Bukan hanya dalam fisik, tapi dalam rasa. Ia tak bisa mengingat. Lalu Aldi menangis. Diam-diam, tanpa suara. Bukan karena bersalah, tapi karena hatinya benar-benar terpecah dua. Keesokan paginya, Winda bangun lebih dulu. Saat Aldi ke meja makan, ada sepiring nasi dan telur dadar. "Kamu?" "Masak?" tanya Aldi pelan. Winda hanya mengangguk, tak berkata-kata, lalu mengambil kunci mobil dan pergi. Aldi menatap piring itu. Telur dadar, makanan favoritnya. Tapi kali ini terasa pahit, karena cinta bukan hanya soal memberi makanan, tapi soal hadir. Dan Aldi tahu, kali ini bukan tentang sarapan. Ini tentang seberapa lama lagi ia harus bertahan di antara kehampaan, dan apakah ia masih bisa menghindar dari perasaan yang tumbuh di balik pagar rumah sebelah. Hari-hari berlalu seperti lembaran kalender yang sobek begitu saja, cepat, tak bermakna, dan sepi. Aldi hidup dalam jeda. Ia pergi pagi, pulang malam, dan selalu menatap pintu rumahnya seperti seseorang yang berharap ada yang menyambut. Tapi, rumah itu tetap sunyi. Dan Winda tetap seperti bayangan yang lewat di dalam rumah. Ada, tapi tak pernah benar-benar hadir. Sementara itu, hubungan Aldi dan Ranti semakin mengabur batasnya. Mereka tak pernah bicara soal cinta. Tak pernah menyentuh atau saling menggoda. Tapi ada kedekatan yang lebih tajam dari itu. Perasaan saling memahami. Keintiman tanpa kata. Dan justru karena tak pernah diucapkan, semuanya jadi makin sulit dilepas. Suatu sore setelah hujan deras, Ranti datang mengetuk pintu. Aldi membukakan. Terkejut. Ranti tampak gelisah. Tangannya menggenggam map berwarna coklat. "Saya mau bicara, Mas," katanya pelan. Aldi mengangguk. Mereka duduk di ruang tamu, suasana hening. "Besok saya pindah," ucap Ranti. Tanpa basa-basi, Aldi menoleh cepat. "Apa? Kenapa?" "Rumah, ini milik orang tua saya. Tapi saya sudah lama dapat pekerjaan tetap di luar kota. Saya cuma menunggu waktu yang tepat. Dan saya pikir ini waktunya." Aldi terdiam. Ranti membuka map itu, memperlihatkan surat-surat kontrak kerja. Matanya berkaca-kaca tapi tetap tegar. "Saya nggak bisa tinggal di sini terus, Mas. Saya takut. Saya makin berharap." Ranti tunggu. "Mas Aldi, saya tidak ingin menjadi alasan kehancuran rumah tangga siapapun. Tapi saya juga tidak mau bertahan di tempat yang membuat saya terus menunggu sesuatu yang tak pasti. Saya perempuan, Mas. Saya juga punya harga diri." Aldi menunduk. Napasnya berat. "Apa yang kita punya itu bukan salah, tapi juga bukan benar," lanjut Ranti. "Dan saya lelah menunggu Mas Aldi memilih." "Ini bukan karena saya nggak ingin memilih, Ranti," bisik Aldi. "Tapi karena saya takut kehilangan semuanya sekaligus." Ranti tersenyum. "Kadang, Mas, kehilangan yang kita takuti itu justru jalan menuju yang kita butuhkan." Ia berdiri. "Saya akan berangkat pagi-pagi. Jadi, kalau Mas ingin bicara, malam ini mungkin kesempatan terakhir." Lalu Ranti melangkah keluar, meninggalkan rumah Aldi, dan meninggalkan kekosongan yang kini terasa nyata. Malam itu, Aldi duduk di ruang tamu. Sendirian. Ponsel di tangannya berkali-kali ia buka. Ingin menulis sesuatu, tapi selalu dihapus. Ia tak tahu harus memilih kata atau perasaan lebih dulu. Sampai akhirnya, ia berdiri, keluar rumah, melangkah ke rumah Ranti. Tapi rumah itu sudah gelap. Pintu terkunci. Aldi berdiri di depan pagar, lama sekali. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar terlambat. Pagi harinya, Winda bangun lebih dulu dari biasanya. Di meja makan, ia menemukan secarik kertas. "Winda,
Aku ingin bicara. Tapi sudah terlalu lama kita saling diam. Aku tidak ingin menyalahkanmu. Aku juga bersalah. Karena menyerah pelan-pelan, tanpa pernah benar-benar jujur. Tapi aku juga manusia. Aku ingin dicintai, bukan sekadar dianggap ada. Aku pergi, bukan untuk mencari yang baru, tapi untuk menemukan kembali siapa aku. Mungkin ini salah, tapi tetap bertahan dalam kehampaan juga bukan benar. Tangan Winda gemetar. Tangisnya pecah tanpa suara. Ia membaca surat itu berulang kali, mencari kalimat yang bisa ia sanggah. Tapi semuanya terlalu jujur, terlalu nyata. Di tempat lain, Aldi menatap jalan panjang dari balik jendela bus. Tangannya mengepal, hatinya kosong. Ia tidak tahu kemana semuanya akan membawanya, tapi ia tahu, ia tak bisa lagi terus diam di tempat yang membuatnya hilang perlahan. Dan di stasiun kecil, di ujung kota, seorang perempuan berdiri dengan koper di sisi, menatap kereta yang belum juga datang. Ranti ia menoleh, menatap ke arah seberang jalan, lalu menghela napas. Hidup bukan soal siapa yang tinggal, tapi siapa yang sungguh hadir. Beberapa bulan kemudian, di sebuah kota kecil yang baru, Aldi menyewa rumah mungil. Tidak megah, tidak istimewa, tapi penuh cahaya. Setiap pagi, ia menyeduh kopi sendiri, mencoba memulai hidup bukan dari kebiasaan, tapi dari kejujuran. Winda tak pernah menghubunginya, tapi Aldi tahu, luka mereka bukan untuk saling menyalahkan, melainkan untuk dipelajari. Dan Ranti? Satu hari, di akhir pekan yang mendung, Aldi menerima satu surat tanpa nama pengirim. Hanya tertulis, "Bagaimana kabarmu? Aku harap kamu sudah tidak lagi merasa sendirian, bahkan saat sendiri." Aldi tersenyum kecil. Ia menatap jendela. Di luar, hujan turun perlahan. Kali ini, ia tak lagi merasa kosong. Karena ada luka yang mengajar, ada kepergian yang menyelamatkan, dan ada cinta yang cukup hanya dikenang, bukan dimiliki.